Kami dari kelompok Bungsu. di sini kami akan menjelaskan materi tentang pendekatan behavior. Selamat menyaksikan. Halo, perkenalkan nama saya Desi Dwi Septiani dengan NIM 1258010188. Nama saya Seliras Kamelia dengan NIM 1258010196. Halo, perkenalkan nama saya Siti Zafar Khairunisa dengan NIM 1258010188. Perkenalkan nama saya Muhammad Aisyah Sijani dengan NIM 12880101911. Yang pertama ada definisi pokok. Pendekatan human behavior atau bisa disebut college adalah cara pemahaman administrasi publik dengan menekankan bahwa perilaku birokrat, motivasi individu, relasi sosial, dan dinamika psikologis dapat mempengaruhi kinerja organisasi secara signifikan. Organisasi publik dilihat sebagai komunitas kinerja atau bisa disebut kolegium, bukan hanya sekedar hierarki formal. Selanjutnya adalah titik tekan utamanya. Yang pertama, perilaku manusia menentukan efektivitas organisasi. Maksudnya adalah bagaimana orang-orang di dalam sebuah organisasi bertindak lebih penting daripada hanya sekedar aturan tertulis yang ada di sebuah organisasi. Contohnya adalah bagaimana orang-orang tersebut membuat keputusan, kreativitas orang-orang tersebut di dalam organisasi, maupun bagaimana mereka menyelesaikan konflik yang ada. Itu semua merupakan hal atau faktor yang krusial dalam menentukan hasil kerja atau output dalam sebuah organisasi. Yang kedua adalah interaksi sosial lebih menentukan daripada struktur formal. Maksudnya adalah bagaimana hubungan, norma, suasana kerja maupun budaya kerja lebih berpengaruh daripada standar operasional prosedur atau SOP yang kaku maupun tertulis. Contohnya adalah norma informal seperti bagaimana cara kita bergaul, saling membantu maupun solidaritas antar pegawai di dalam sebuah organisasi. Dan hal ini tuh menentukan gitu cara kerja kita sehari-hari daripada hanya mengikuti alur birokrasi saja. Yang ketiga adalah pegawai adalah makhluk sosial dan psikologis. Maksudnya adalah pegawai atau orang dalam sebuah organisasi itu bukanlah robot yang hanya menjalankan tugasnya, tetapi juga memiliki kebutuhan secara emosional maupun mental yang harus dipenuhi. Contohnya adalah mereka butuh untuk dihargai, diberi kesempatan untuk berkembang, dan merasa aman di tempat kerja mereka. Dan hal yang sangat penting lainnya adalah mereka harus merasa bahwa pekerjaan yang mereka lakukan itu punya arti dan bermakna. Yang keempat ada kepemimpinan dan komunikasi menjadi penentu. Apa sih maksudnya? Gaya kepemimpinan ataupun cara organisasi berkomunikasi ini merupakan faktor yang menentukan perusahaan tersebut maju. Contohnya adalah gaya kepemimpinan partisipatif, yaitu melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan. Ada juga coaching, empati, yaitu memahami perasaan orang lain. Ditambahkan juga ada pula komunikasi yang terbuka atau tidak ada yang ditutupi. Dan hal ini tuh terbukti gitu sebagai penentu atau terlihatnya kinerja secara keseluruhan gitu. Dan singkatnya adalah organisasi ini tuh harus fokus juga pada manusianya, memperhatikan perilaku manusianya, hubungan sosialnya, psikologis manusianya, dan memastikan seorang pemimpin ini berkomunikasi secara terbuka dan suportif. Mengapa disebut kolegian? Istilah kolegian mengacu pada hubungan kolegial dalam organisasi. Yang pertama ada kerjasama. Keterlibatan antar anggota organisasi yang saling mendukung secara setara untuk mencapai tujuan bersama. Terus yang kedua ada keterlibatan. Partisipasi aktif dan penuh tanggung jawab setiap anggota dalam proses kerja bersama. Yang ketiga ada mutual respect, sikap saling menghargai antar anggota organisasi sehingga setiap orang diperlakukan sebagai mitra yang setara dan bernilai. Yang keempat ada sense of belonging, perasaan memiliki dan
menjadi bagian, perasaan memiliki dan menjadi bagian penting dari komunitas kerja yang mendorong komitmen serta tanggung jawab bersama. Intinya, administrasi publik dapat dipahami sebagai ruang kolaborasi antar profesi, bukan sekedar rantai komando. Menurut Herbert Simon, Botman rationality yakni keterbatasan manusia dalam membuat keputusan karena informasi, waktu, dan kemampuan kognitif yang tidak sempurna, sehingga karena memilih opsi yang cukup, memuaskan, alih-alih yang benar-benar optimal. Selanjutnya, menurut Chester Barnard, compression dan communication yakni prinsip bahwa keberhasilan organisasi bergantung pada kemampuan anggota untuk bekerja sama secara harmonis melalui komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada Chris Argyris, bahwa organisasi harus menyesuaikan struktur dan kepemimpinan dengan tingkat kematangan individu, karena pegawai yang lebih dewasa secara psikologis yang membutuhkan tanggung jawab dan otonomi yang lebih besar. Selanjutnya adalah tokoh Elton Mayo, Effect of Social Relations Hawthorne Studies, bahwa produktivitas pekerja meningkat ketika perhatian interaksi sosial dan hubungan antar anggota diperdulikan, bukan hanya karena kondisi fisik kerja saja. Dan yang terakhir ada menurut Douglas McGregor. Menurut Douglas McGregor ada teori X dan Y. Teori X menganggap mereka malas dan perlu dikontrol ketat. Sedangkan teori Y percaya pegawai termotivasi secara intrinsik dan dapat diberi tanggung jawab untuk berkembang. Adapun implikasi praktis dalam administrasi publik, yang pertama yaitu mengembangkan budaya organisasi yang sehat. Artinya birokrasi mendorong terciptanya lingkungan kerja yang positif, misalnya saling menghargai, komunikasi, dan bebas dari intimidasi. Budaya sehat membuat pegawai lebih nyaman dan produktif. Selanjutnya yang kedua, membangun engagement pegawai. Engagement berarti pegawai merasa terlibat, dihargai, dan punya makna dalam pekerjaannya. Contohnya, kita memberikan ruang kepada pegawai, memberikan ruang partisipasi dan peluang berkembang. Sehingga pegawai tidak hanya bekerja karena kewajiban, tetapi karena pegawai tersebut merasa dimiliki. Terus yang ketiga ada menerapkan human-centered leadership, yaitu kepemimpinan berorientasi pada manusia, meningkatkan empati, mendengarkan kebutuhan pegawai, dan memahami tantangan mereka. Contohnya, pemimpin yang lebih terbuka memberikan umpan balik yang membangun dan mendukung kesejahteraan mental pegawai. Terus yang keempat ada menyusun kebijakan SDM berbasis motivasi dan perilaku. Kebijakan SDM atau rekrutmen penilaian kinerja reward punishment disusun dengan mempertimbangkan faktor psikologis pegawai. Yang kelima ada mengelola perubahan organisasi melalui pendekatan psikologis. Saat organisasi berubah, pegawai sering mengalami resistensi. Nah, pendekatan psikologis ini membantu mengurangi kecemasan melalui komunikasi yang jelas, pelibatan pegawai, dan dukungan emosional. Terus yang terakhir ada memperkuat kerja tim dan kolaborasi. Kolaborasi yang baik terjadi ketika pegawai merasa aman dan dihargai. Birokrasi mendorong kerja tim melalui koordinasi lintas unit, kerja proyek bersama, dan budaya saling membantu untuk meningkatkan efektivitas layanan publik. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.